Ducati kini mendominasi di sebagian sirkuit dalam gelaran balap dunia MotoGP 2023. Misalnya di seri Jerman kemarin. Dari 8 motor yang diturunkan, pabrikan asal Borgo Panigale itu masuk 10 besar. Selain di kelas utama 1000cc, Ducati juga menguasai sebagai pemasok untuk kelas balap motor listrik atau Moto E. Mulai tahun ini, sepeda motor listrik Italia itu juga akan menderu di lintasan balap Eropa. Setelah hampir menguasai di kelas Premier dan kelas masa depan, rupanya Ducati ingin juga ikut dalam ajang Moto3, yakni kelas terendah di MotoGP. Apakah jika sudah memiliki motor 250cc di MotoGP, pabrikan Italia itu juga akan membuat motor produksi massalnya? Paling tidak kita akan melihat Baby Desmo Sedici. Atau mereka akan memakai mesin dari pabrikan lain. Yang jelas cukup menarik bila Ducati meracik mesin balap mungil. Dari segi apapun, Ducati tidak mau ketinggalan dari pabrikan lain seperti Honda misalnya. Selama bertahun-tahun, Gigi Dall'Igna yang menjabat sebagai General Manager Ducati Corse memiliki pemikiran untuk membangun Ducati Moto3. Setelah mencetak banyak talenta muda di kejuaraan dunia 125cc dan 250cc, bersama Piaggio di masa lalu. Seperti Jorge Lorenzo yang menunggangi Aprilia dan berhasil memenangkan kejuaraan dunia 250cc pada tahun 2006 dan 2007. Saya setuju bahwa mesin 4 tak pasti lebih mudah ditangani oleh pembalap ketimbang 2 tak. Itulah kenyataannya. Dan itulah mengapa mesin Moto3 lebih mudah dikuasai ketimbang motor 125cc. Tapi selain itu aku belum terlalu memikirkan hal itu, ujar Gigi. Sepertinya Ducati akan berada di semua kelas di MotoGP. Dari MotoGP 1000cc, Moto E dan kemudian Moto3. Tinggal menunggu Ducati menggantikan Triumph di Moto2 sekalian. Dan jadilah Ducati Cup. Pada September 2022, pemilik tim Speed Up Luca Boscoscuro yang terjun di Moto2 sejak 2020 dengan motor buatan sendiri Boscoscuro, di mana sebelumnya dengan nama Speed Up selama 3 tahun. Menelurkan ide untuk membuat regulasi teknis yang baru di kelas Moto3. Boscoscuro mengkritik mesin 250cc 4 tak 1 silinder di Moto3 yang kurang bertenaga. Menurutnya hal ini tidak memungkinkan pembalap untuk membuat perbedaan melalui keterampilan membalap mereka. Mengambil risiko ekstrim, ada banyak crash, banyak penalti, dan terlalu banyak manuver berbahaya yang seringkali mengarah pada pengabaian keselamatan balapan. Oleh karena itu, Boscoscuro menyarankan untuk meningkatkan kubikasi mesin untuk Moto3 dari 250 menjadi 400 atau 500 cc. Dan jumlah maksimum silinder dari 1 menjadi 2 pada kesempatan paling awal. Saran ini diterima dengan baik oleh beberapa orang termasuk Sito Pons, Jorge Martinez, dan Dani Pedrosa. Bos balap Aprilia Massimo Rivola juga menyukai ide ini. Format teknologi yang baru untuk kejuaraan dunia Moto3 juga sedang dibahas di Dorna, terutama karena kubikasi mesin Moto2. Pada tahun 2019 telah ditingkatkan dari 600 menjadi 765 cc, dan kubikasi MotoGP pada tahun 2012 dari 800 menjadi 1000 cc. Tapi faktanya batas 250 cc itu tetap hingga akhir tahun 2026 untuk kelas Moto3. Namun, dengan mesin 2 silinder atau twin 400cc atau 500cc, pabrikan baru mungkin malah akan terpikat ke Moto2, yang telah didominasi oleh Pierer Group yakni KTM, GasGas, Husqvarna, CF Moto dan pabrikan lain yakni Honda. Sejak mundurnya Mahindra atau Peugeot, saat ini Gigi Dall'Igna sedang memperebutkan gelar juara dunia di kelas MotoGP, Superbike, dan Supersport, dan menjadi pemasok di kejuaraan dunia Moto E baru yang dilengkapi dengan motor standar buatan Borgo Panigale untuk pertama kalinya pada tahun 2023 ini. Tapi insinyur asal Veneto, Italia itu mengakui, saya ingin membangun motor balap Moto3 karena dari sudut pandang olahraga. Ini adalah salah satu sistem terbaik jika kita sudah bisa memilih pembalap di kelas Moto3. Itulah mengapa pabrikan yang aktif di Moto3 memiliki keunggulan besar dibandingkan pabrikan lain yang tidak terlibat dalam kelas kecil. Saya ingin ada motor Ducati di Moto3, karena di era Piaggio Group, Dall'Igna harus mengelola banyak pembalap MotoGP. Kemudian juga di kelas kecil dengan merek Aprilia, Derby, dan Gilera.
Bersama pembalap seperti Casey Stoner, Jorge Lorenzo, Marco Simoncelli, Alvaro Bautista, Hector Barbera, dan sebagainya. Selain itu juga harus menghadapi rival kuat seperti Dani Pedrosa dan Andrea Dovizioso yang membalap untuk Honda. Ya, itulah mengapa Moto3 sangat penting. Jika kita mendapatkan kepercayaan dari para pembalap ketika mereka masih sangat muda. Kepercayaan itu akan tetap ada bahkan setelah mereka naik kelas ke MotoGP, pungkas insinyur berusia 56 tahun itu. Ducati terinspirasi dari KTM. Rupanya Ducati melalui Gigi Dalinya mengisyaratkan bahwa mereka sudah berpikir ke depan tentang regenerasi pembalap. Memang mereka sekarang memiliki pembalap-pembalap muda dan kuat. Namun mereka juga bisa cedera dan menurun performanya. Apalagi nanti mereka menua atau bahkan pensiun dini karena cedera. Mereka harus siapkan penggantinya dan jika sudah memiliki semacam akademi sendiri seperti KTM, mereka akan bisa tenang. Salah satu pembalap cepat Ducati yang dibajak dari KTM adalah Jorge Martin. Membuktikan bahwa mereka perlu juga membina pembalap muda sedari awal di kelas Moto3. Contoh nyata berikutnya adalah Pedro Acosta. Seorang bakat yang langsung melesat setelah memperlihatkan kemampuannya di kelas kecil Moto3. Pedro Acosta menang pada balapan di kelas Moto3 di Doha, Qatar tahun 2021 usai start dari pit lane. Dari sini bisa dilihat jika Ducati sudah bisa menjaring bakat mereka dari awal, mereka akan mudah mengatur stok pembalap. Walaupun tetap tidak mudah di kondisi tertentu seperti di KTM. Karena stok pembalap KTM yang melimpah justru bikin pusing bos KTM jika diambil tim lawan. Namun dengan memiliki motor juara seperti Ducati saat ini, jelas para calon pembalap Ducati yang sudah dididik sedari kecil di Moto3 akan antri dengan tertib, menunggu giliran saat yang pas untuk naik kelas ke MotoGP 1000cc. Pabrikan yang turun di Moto3 seperti Honda memiliki varian yang diproduksi untuk jalan raya yakni CBR 250RR. Sementara KTM dengan motor sport fairingnya, yaitu RC250R, CF Moto punya varian motor sport fairing juga dengan CF Moto 250SR. Husqvarna selain punya banyak varian off-road 250cc, juga memiliki Husqvarna Sparkpilen 250. Motor-motor ini meskipun tidak semahal yang dijual Ducati sekarang, namun untuk kelas negara berkembang akan menyumbang nilai penjualan yang tidak sedikit. Apalagi nama Ducati sekarang lagi terkenal sebagai pabrikan nomor 1 di kelas motorsports. Lalu apakah dengan mengikuti kelas Moto3 Ducati juga akan membuat motor produksi massalnya seperti Honda, KTM, Husqvarna, dan CF Moto? Seperti kita ketahui Ducati hanya memproduksi motor besar, super sport, dan superbike. Jika Ducati membuat mesin prototip 250cc sendiri tanpa membuat replikasinya untuk motor produksi, mungkin jika membuat motor 1/4 liter itu akan banyak peminatnya. Bagaimana menurut kalian?